sudah memasuki malam yang ketiga ya. Alhamdulillah tahun ini hampir semua ormas memasuki bulan Ramadan dengan bersamaan harinya. Bapak-bapak, ibu-ibu masih semangat ya. Harusnya masih dalam keadaan yang stamina-nya lagi hot-hotnya harusnya ya. Karena bagaimanapun ya, puasa itu adalah salah satu ibadah yang berat. Akar katanya sendiri, asal katanya sendiri, kata Ramadan sendiri itu mempunyai konotasi hal yang berat. Ramadan mempunyai akar kata romido. Romido itu maknanya panas membakar. Nah, itu sudah konotasinya sudah sangat berat. Karena itu membakar kesalahan kita, membakar dosa-dosa kita, membakar hawa nafsu kita. Nah, itu konotasinya sudah berat. Apalagi jika kita kaitkan dengan misalnya ya, dari puasa hafal ya rata-rata masanya hafal boleh. Dari puasa itu Al-Baqarah yang berapa? 183. Monggo san-san coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa diindikasikan berat? Kata-kata kutiba sendiri itu asalnya kan kataba ya. Kataba itu kalau maknanya kita adalah menulis. Aslinya kan memang itu kata aslinya itu memang dituliskan, sudah dituliskan. Jadi kemudian para ulama menafsiri bahwa dituliskan ini maknanya diwajibkan. Nah, kata kataba sendiri ini di ayat ini itu dimajhulkan atau di kalimatnya berupa kalimat pasif. Kalimat pasif artinya apa? Pelakunya itu tidak disebutkan. Lagi apa? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu. Bukan Allah mewajibkan atas kamu, tapi diwajibkan atas kamu. Kalimatnya pasif itu karena apa? Karena Allah itu kan maha pemurah, maha penyayang. Seolah-olah dengan ayat ini Allah ingin menggambarkan bahwa sebenarnya Allah itu nggak tega menyuruh dengan semua untuk puasa, tapi itu sebagai sebuah pelajaran, maka mau tidak mau harus dilaksanakan. Ini sama seperti kata-kata kataba atau kutiba itu pada ayat lain itu juga diperuntukkan untuk hal-hal yang berat, seperti kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu qisas. Qisas itu apa? Yang membunuh juga ganti dibunuh kayak gitu. Atau kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Itu kata-kata kutiba itu di Al-Quran konotasinya untuk hal-hal sesuatu yang berat. Makanya puasa itu dengan setakwa apapun, sekuat apapun fisiknya, itu masih termasuk golongan ibadah-ibadah yang berat. Karena ibadah ini berat, seperti yang telah saya katakan tadi bahwa Gusti Allah itu punya maha pengasih dan penyayang, maka sesuatu yang berat kalau jenengan bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya, maka juga akan mempunyai reward atau mempunyai penghargaan. Nah, ini ada 5 penghargaan yang dikhususkan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu utiyat ummati khamsa fisolin fi Ramadan lam tuqahunna ummatun minal umam qablaha. Nah, ini ada 5 hal yang diperuntukkan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak, kekhususan ini atau keistimewaan ini tidak diperuntukkan untuk umat-umat yang lain selain umat Kanjeng Nabi. Yang pertama adalah bahwa orang yang berpuasa itu melebihi minyak misik gitu ya. Nah, kita tahu bahwa produksi air liur orang yang berpuasa itu kan berkurang, dan itu menunjukkan apa? Mengakibatkan bahwa mulut orang yang berpuasa itu akan sedikit lebih tidak sedap daripada orang yang berpuasa. Hikmahnya apa? Hikmahnya yang pertama itu untuk membedakan antara yang berpuasa dan tidak. Berarti jangan nanti tapi jangan nanti, jangan diprank kacanya aku puasa apa enggak terus seperti
seperti itu juga bukan. Yang kedua hikmahnya adalah bahwa orang yang berpuasa itu untuk mengindikasikan bahwa seorang yang berpuasa itu tidak diperbolehkan atau diperkenankan untuk membicarakan sesuatu kalau itu tidak benar-benar penting. Jadi diamlah daripada nanti kamu membawi saudaramu atau sekitarmu kalau memang benar-benar tidak penting. Kemudian yang kedua, dimintakan ampunan oleh para malaikat. Malaikat itu ketika dalam bulan Ramadan ini seliweran ya semuanya mencatat, nah ini bagi orang-orang yang berpuasa itu akan dimintakan ampunan oleh para malaikat. Didoakan temannya saja kadang-kadang masih bisa dijabah Allah, apalagi kalau yang mendoakan para malaikat. Malaikat adalah makhluk yang anti maksiat, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, maka insya Allah apa yang didoakan oleh para malaikat itu juga akan dijabah oleh Gusti Allah. Kemudian yang ketiga itu setan dibelenggu di bulan Ramadan. Ini meskipun belenggu itu ada beberapa penafsiran ya. Ada yang pertama memang belenggu itu dibelenggu memang benar-benar dibelenggu semuanya. Makanya banyak yang ketika bulan Ramadan seolah-olah menjadi pribadi yang baru, ibadahnya sangat semangat sekali. Nah itu. Atau yang kedua ada penafsiran yang dibelenggu itu cuma setan-setan yang kelas kakap, kelas-kelas yang setan yang levelnya sudah level yang bos-bosnya setan itu yang dibelenggu, sementara setan-setan yang kelas ecek-ecek kelas itu dibiarkan. Makanya sesekali mungkin masih ada maksiat-maksiat yang berkeliaran. Yang ketiga, ada kalanya sebenarnya bukan salah setannya, tapi memang manusianya sendiri yang perilakunya sudah kayak setan dari awal. Istilahnya segawat bayi dari awal memang perilakunya sudah kayak setan, tanpa digoda pun sudah kayak setan sendiri. Makanya ini nanti dengan dari awal-awal sudah berdoa ya, apakah dengan ini akan istiqomah, apakah yang seperti ini akan bertahan sampai 30 hari ke depan, sampai 1 bulan ke depan, itu jenengan sendiri yang akan yang memutuskan ya. Hari ini barisannya sampai belakang pol. Besok juga kadang-kadang bisa membludak di tanggal-tanggal liburan, tanggal 20-an itu biasanya membludak sampai ke Pakuwono, membludak sampai ke Ambarumo. Itu banyak yang membludak sampai ke sana, saking saking semangatnya ya. Yang sini malah sampai sini tapi membludaknya ke sana semua. Insya Allah yang di sini semuanya diistiqomahkan sampai 3 bulan. Kemudian yang keempat adalah Allah memperindah surga untuk orang-orang yang berpuasa. Nah ini untuk puasa itu kan ibadah-ibadah lain itu memang diperuntukkan untuk manusia dan yang lainnya. Tapi khusus untuk puasa itu hanya interaksi antara hamba dan Gusti Allah saja. Makanya puasa itu adalah urusanku sama hambaku. Jadi aku sendiri yang nanti akan memberikan pahala. Jadi dengan kadang juga nggak bisa mengira-ngira, ini ketoknya wonge banget, soleh banget. Tapi ternyata siapa tahu wonge sing serbanan di mulai makan juga nggak tahu kita kan. Nah itu urusannya sama Gusti Allah tadi. Terus yang kelima adalah di akhir malam setiap malam Ramadan ini Gusti Allah akan memberikan ampunan bagi orang yang berpuasa. Jadi setiap di akhir malam Ramadan itu setiap harinya Allah akan memberikan ampunan untuk orang-orang yang berpuasa. Ini ampunan ini beda dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan spesial gift, spesial pemberian yang khusus untuk orang-orang yang memang khusus di mata Allah. Tapi untuk ampunan ini semuanya bisa mendapatkan. Makanya tadi misalnya di belakang doa itu mesti biasanya ada Allahumma innaka afun. Kenapa redaksinya pakai afun? Afun jadi kan ada asma Allah itu ada al-afu, ada al-ghafar.
sama-sama maknanya maha pengampun, maha pemaaf. Bedanya apa? Bahasa Arab itu tidak bisa dimaknai secara bahasa Indonesia langsung ya, karena beda. Al-Ghafar dan Al-Afu atau Afuun dan Ghufranun itu beda. Kalau Ghufranun itu pangapura atau ampunan sama. Afun itu juga ampunan atau permaafan sama sebenarnya. Cuman kalau Ghufranun itu sifatnya, kalau dosa jenengan itu masih ditulis tapi diampuni. Paham ya? Ghufranun itu dosanya masih ditulis tapi diampuni, jadinya dengan terselamatkan dari Adam. Tapi kalau afun itu dosanya yang sudah aslinya tertulis dihapus, bilang bersih sehingga bebas dari api neraka. Nah itu bedanya afun dan Ghufranun. Makanya perbanyak istighfar selama bulan suci Ramadan, dan semoga ke depan sampai pol kita berpuasa semua diistiqomahkan, diberi kekuatan sehingga kelak kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin.